Kamu tahu, beberapa waktu yang lalu, publik Kristen sempat melihat momen Elia Myron didoakan oleh pendeta Stephen Tong. Sebuah momen yang membawa harapan bagi sebagian orang. Namun belakangan, Elia muncul kembali dengan ajaran yang keliru tentang Tritunggal. Dalam video ini, kita akan menanggapi hal itu dengan terang firman Tuhan, dan dari perspektif iman yang setia pada pengajaran Alkitab. Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Semua ilustrasi yang akan saya jelaskan di sini itu didasarkan pada ayat-ayat kitab suci. Kita berangkat dari ayat yang pertama, yaitu 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa memang hanya ada satu Allah saja. Allah yang esa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi adalah Sang Bapa. Nah, diberi istilah Bapa. Dia disebut Bapa yang pertama karena dia adalah sumber segala sesuatu. Ia tak kelihatan, ia transenden, dan dia yang memenuhi segala sesuatu. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang tidak pernah dilihat dan juga yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah Allah yang esa itu, yaitu Sang Bapa. Jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman. Yang oleh firman itu, dia menjadikan segala sesuatu. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu adalah kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Sama seperti orang bersepeda. Kalau dia bersepeda berarti dia bekerja dengan sepeda. Tetapi kata bendanya adalah sepeda. Jadi kalau dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman yang ada di dalam dia. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini, dia menghidupi segala sesuatu. Kamu harus tahu ini. Kekristenan sejati mengajarkan Allah Tritunggal adalah satu Allah di dalam tiga pribadi, atau tiga pribadi, satu hakikat. Konsep lain di luar dari konsep ini adalah sesat. Elia Myron mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Sang Bapa. Dan di dalam diri Bapa, perhatikan, Elia Myron mengatakan, di dalam diri Bapa, dia memiliki firman dan kemudian memiliki Roh Kudus. Sekali lagi saya tekankan, kekristenan sejati mengajarkan Allah Tritunggal adalah satu Allah di dalam tiga pribadi. Atau tiga pribadi satu hakikat. Jadi, Allah Tritunggal adalah satu Allah di dalam tiga pribadi, bukan satu pribadi yang di dalamnya ada pribadi lain. Seperti yang telah diajarkan Elia Myron, di dalam diri Bapa ada Sang Firman atau Anak. Itu salah. Dan itu sesat. Yesus bukan bagian dari Bapa dan tidak berada di dalam diri Bapa dalam pengertian ontologis. Ini penting karena menyangkut perbedaan pribadi dalam Tritunggal. Kekristenan sejati percaya, Bapa bukan Anak, Anak bukan Bapa, dan Roh Kudus bukan keduanya. Namun ketiganya adalah satu Allah yang esa hakikat, sekuasa, seumur, setara dalam kemuliaan. Dalam istilah teologis, Allah satu dalam esensi, ousia, tetapi tiga dalam pribadi, hipostasis, Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Misalnya, dalam Yohanes 1 dikatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah menunjuk bahwa firman atau Yesus bukan Bapa, tapi berelasi dengannya secara pribadi. Firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah dalam hakikat. Elia Myron mengutip ayat 1 Korintus 8 itu secara tidak tuntas. Dia hanya mengutip bagian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sekarang kita baca satu ayat ini secara keseluruhan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja,
yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ayat ini menegaskan monoteisme Kristen, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bahwa semua berasal dari Allah dan melalui Yesus, segalanya dijadikan menunjukkan peran aktif Yesus dalam penciptaan dan penebusan. Paulus menegaskan, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ini penting, sebab iman Kristen tidak mempercayai tiga Allah, melainkan satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sesuai dengan ajaran kekristenan sejati yang menolak politeisme atau subordinasianisme, yang menempatkan Yesus lebih rendah dari Bapa dalam hakikatnya. Ungkapan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, memakai istilah kurios dalam bahasa Yunani, yang dalam Septuaginta, PL Yunani, adalah terjemahan langsung dari YHWH, nama pribadi Allah dalam Perjanjian Lama. Maka Paulus secara radikal menyematkan identitas ilahi kepada Yesus tanpa menciptakan dua Allah. Yesus adalah satu hakikat dengan Allah Bapa, konsustansial, tetapi tetap pribadi yang berbeda dari Bapa. Fungsi yang berbeda, hakikat yang sama. Allah Bapa disebut sebagai sumber segala sesuatu, yang daripadanya. Yesus Kristus disebut sebagai perantara segala sesuatu, yang olehnya. Ini selaras dengan doktrin opera Trinitatis ad extra sunt indivisa, bahwa segala karya Allah keluar, penciptaan, penebusan, pemeliharaan, adalah karya bersama seluruh Tritunggal, meskipun masing-masing pribadi memiliki fungsi tertentu. Bapa sebagai sumber, Anak sebagai perantara, Roh Kudus sebagai pelaksana atau pemberi hidup. 1 Korintus 8 ayat 6 tidak membagi Allah menjadi dua, tapi menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam pengertian ilahi penuh, bukan sekadar gelar kehormatan. Bapa dan Anak adalah satu dalam hakikat, berbeda dalam pribadi dan peran. Ini sejalan dengan Tritunggal. Satu Allah yang esa dalam tiga pribadi yang kekal, sederajat dan sehakikat. Beberapa waktu lalu, Miron sempat didoakan oleh pendeta Stephen Tong. Lalu kemudian tiba-tiba muncul mengajarkan Allah Tritunggal yang salah. Dan menurut saya pribadi, Elia Myron ini tidak menyadari bahwa dia sedang mengajarkan hanya ada satu Allah, yang memiliki satu pribadi, yang di dalam satu pribadi tersebut ada pribadi lain. Saya harap Elia Myron melihat video ini, sehingga dia bisa menggumulkan hal ini dan memperbaiki ajarannya. Karena ketika dia memperbaiki kekeliruan-kekeliruannya dan berpegang teguh pada ajaran kekristenan sejati, dia akan menjadi orang yang lebih hebat dari kita. Perhatikan, tanpa pergumulan mendalam, tidak ada yang bisa memahami Allah Tritunggal dengan benar, walaupun itu tidak sempurna. Sebagai tambahan, ketika seorang apologet Kristen, Albert Rumampuk, menanggapi Tritunggal Elia Myron ini, tanggapannya saya sertakan dalam kolom deskripsi. Ada yang berkomentar, Elia Myron benar, tidak ada yang salah, di luar Elia Myron sesat. Ingat ini. Anda tidak boleh menempatkan seorang hamba Tuhan pada posisi Tuhan. Anda berdosa di situ. Kesimpulan, Tritunggal bukan doktrin ciptaan manusia, ini wahyu ilahi. Bukan kita yang harus menyederhanakan Allah sesuai logika kita, tapi hati kita yang harus tunduk kepada misterinya. Dan ingat, menyanjung seorang hamba Tuhan hingga membenarkan ajaran sesatnya adalah bentuk penyembahan berhala terselubung. Mari kembali pada Injil yang murni. Sampai jumpa pada video selanjutnya.